jalurnya untuk mengikuti program magang ke luar negeri hanya ada dua. Ya. Tadi dari Kemnaker sama IM Jepang. Ya. Berarti dan kedua melalui mekanisme SO. Ya. Nah, itu berarti bedanya apa, Bang? Bedanya kalau yang program Kemnaker, Terus saya kalau ikut pemerintah kemana, Bang? Saya harus ngedaftarin itu, Bang. Banget, Bang. Emang setelah magang ke Jepang nih, Bang, dapatnya apa aja, Bang? kalau dapatnya banyak. Rata-rata di 15 sampai 20 kotor. Halo rekan Naker, selamat menyaksikan Naker Nanya Kerjaan. Pada program ini kamu bisa bertanya langsung terkait dunia ketenagakerjaan dan kita akan hadirkan ahlinya. Nah, banyak di media sosial nanyain terkait, Min, bahas pemagangan dong, pemagangan luar negeri. Saya pengen magang di luar negeri, gimana caranya? Terus dapatnya apa aja? Terus manfaatnya apa aja kalau saya magang di luar negeri? Di samping saya sudah ada analis kebijakan ahli muda, Bang Bukhori. Bang, kan abang sebagai koordinator penyelenggara pemagangan luar negeri. Bang, saya panggil Bang Bucoy aja ya. Ya, Kan boleh. nama ini Bang Bucoy ya. Iya, iya. Sehat, Bang? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bang. Ya. Ini kan kita mau bahas pemagangan luar negeri nih, Bang. Sebenarnya apa tujuan dari program pemagangan luar negeri yang diinisiasi oleh Kemnaker, Bang? Ya. Jadi program magang luar negeri ini saat ini memang lebih dominan ke Jepang. Oke. Dan program ini sudah berlangsung 31 tahun. 31 tahun? Ya. Jadi mulai 1993 Kemnaker ber-MOU dengan IM Japan, Oke. lembaga di Jepang yang menaungi perusahaan-perusahaan untuk menerima program pemagangan. Oke. Untuk yang program Kemnaker IM ini memang ada perbedaan secara proses mulai dari seleksi sampai berangkat ke Jepang. Oke. Nah, kaitan dengan tujuan bahwa kita mendorong para alumni magang setelah selesai program mereka menciptakan lapangan pekerjaan. Kita dorong ke wirausaha. Karena kita ketahui bersama lapangan pekerjaan di Indonesia saat ini terbatas. Sementara sumber daya manusia kita sangat banyak dan sedang mengalami atau masuk bonus demografi. Nah, tujuannya lebih ke wirausaha karena selesai program mereka mendapat tunjangan usaha mandiri yang nilainya cukup untuk membuat usaha baru yang akan berdampak penciptaan lapangan pekerjaan di wilayah peserta alumni tersebut, sehingga akan mengurangi pengangguran yang secara linear berdampak kepada pengentasan kemiskinan. Itu tujuannya. Bahwa ada program lain selain kerjasama Kemnaker IM, yaitu melalui sending organization. Itu berarti dengan lembaga pengirim ya, Bang, ya, dalam tanda kutip pengirim si peserta pemagangan. Betul. Itu namanya SO, sending organization ya. Kalau di aturan itu bahasanya penyelenggara pemagangan luar negeri. Tapi di masyarakat familiar dengan SO, sending organization, lembaga pengirim. Nah, di kami ada database SO yang bisa mengirim. Jadi tidak sembarang LPK bisa mengirim. Lembaga pelatihan kerja. Ya, tidak semua LPK bisa mengirim. Mereka harus punya izin SO. Jadi semua SO itu adalah LPK. Tapi tidak semua LPK punya izin SO. Berarti gini, Bang. Berarti jalurnya untuk mengikuti program magang ke luar negeri hanya ada dua. Tadi dari Kemnaker sama IM Jepang. Berarti dan kedua melalui mekanisme SO. Nah, itu berarti bedanya apa, Bang? Bedanya kalau yang program Kemnaker kami sendiri yang melakukan rekrut seleksi. Mitra kami di daerah seluruh Indonesia melalui Dinas Tenaga Kerja, baik provinsi, kabupaten atau kota.
Itu dari Disnaker. Oke. Ada juga mitra rekrut tim daerah kami melalui pondok pesantren. Oke. Itu ada di Jombang dan Cirebon. Ada juga melalui GP Ansor, Gerakan Pemuda Ansor. Itu semua DPW atau DPC Ansor bisa menjadi mitra kami dengan mengajukan surat kepada kami untuk penjadwalan rekrut. Oke. Dan satu lagi mitra kami IKPEXI. IKPEXI ini kumpulan para alumni yang sudah menjadi pengusaha. Oke. Nah, jadi mereka daftar melalui mitra-mitra kami yang Oke. tadi itu Disnaker, Pondok Pesantren, Iya. GP Ansor dan IKPEXI. Iya. Dan akan dilaksanakan rekrut tim IM dan Kemnaker yang turun langsung melakukan rekrut. Oke. Nah, kalau yang SO, Nah, ya. SO itu datanya bisa dilihat di so.kemnaker.go.id. Oke. Di situ terpampang semua SO seluruh Indonesia. Jadi rekan naker jika ingin mendaftar melalui SO bisa dicek secara legalitasnya Iya, bener nggak nih ya? Bahwa memang mereka punya izin SO atau tidak. Emang banyak oknum, Bang? Waduh, Kalau oknum-oknum yang ngaku-ngaku SO gitu, tiba-tiba selalu ada saja karena memang untuk pengiriman magang ke Jepang ini banyak modus yang dimanfaatkan oleh oknum-oknum untuk menipu gitu. Oh, nah gini Bang, kan tadi Abang bilang ada 2 jalur nih Bang, ya kan? Melalui pemerintah tadi dengan mitranya dan SO. Ya. Kemudian kan ada saya kalau mau magang, saya mau baru mau magang nih Bang ke Jepang nih, ya kan? Kemudian ada syarat nggak? Ada persyaratannya untuk apa saja dokumen yang harus saya siapkan Bang? Ya. Kalau persyaratan administrasi standar, seperti halnya melamar pekerjaan. Oke. Tapi ada syarat bukan administrasi, tapi syarat apa ya? Kalau kita sebut dari sisi tinggi badan dan berat badan, kemudian tidak ada tato atau bekas tato, tidak ada tindik atau bekas tindik, terus kaki, bentuk kaki tidak letter O atau letter X. Nah, itu persyaratan secara kesamaptaan. Bahwa ada syarat administrasi ya ijazah, surat SKCK, standar seperti orang melamar pekerjaan. Itu persyaratannya. Dan untuk SO biasanya mereka punya kebijakan sendiri. Kebijakan yang menentukan adalah SO. SO-nya. SO-nya. Oh. Jadi ada mungkin persyaratan yang standar sama, tapi ada persyaratan khusus yang itu karena mereka punya aturan dan inian sendiri, jadi diserahkan ke SO masing-masing. Berarti SO dengan yang tadi perusahaan yang di Jepang sana sudah berkomunikasi untuk menentukan syarat-syarat itu? Betul. Secara requirement persyaratan dari sisi administrasi dan samapta tadi. Terus kan tadi saya udah lengkap nih Bang, yang tadi Abang siapin. Terus saya kalau ikut pemerintah kemana Bang saya harus ngedaftarin itu Bang? Ini informasi ini sebenarnya sudah lengkap di magang jepang.magangln.id. Oke. Untuk pendaftaran melalui siap kerja, buka akun, sama seperti mau melamar, pokoknya satu akun itu kan kita bisa semua layanan. Semua layanan, cari yang pemagangan. Di jepang.magangln.id itu akan terpampang jadwal kapan rekrut, dan lokasi di mana rekrut, terus tahapan rekrutnya apa saja, termasuk persyaratan, bahkan ada tunjangan kompensasi finansial yang mereka peroleh. Itu lengkap di website. Iya, di situ Bang. jepang.magangln.id. Oh, kalau yang SO Bang? Nah, kalau SO prosedurnya untuk mengetahui SO yang benar dilihat di so.kemnaker.go.id. Di situ terpampang juga alamat dan nomor telepon yang bisa dihubungi mungkin melalui medsos mereka. Sehingga bisa konfirmasi dulu seperti apa track record SO itu dan menghindari penipuan. Jadi mereka bisa langsung ke SO itu.
Bang, kan proses waktu itu saya pernah ini bang, pernah ngelihat seleksi magang ke Jepang bang. Kayaknya berat banget kayak seleksi TNI bang, ya kan? Betul. Nah, itu gimana sih bang proses seleksinya setelah itu tadi daftar tadi di website itu bang? Jadi memang relatif berat ya, bisa ikut program ini. Kenapa? Karena kita tahu Jepang dengan musim 4 musim yang berbeda dengan Indonesia. Kalau ekstrim musim dingin bisa minus, ekstrim panas bisa lebih panas dari kemaraunya di Indonesia, sehingga perlu proses seleksi fisik. Jadi tahapannya tuh di hari pertama matematik. Matematik. Oke. Matematika itu hitungan dasar. Kalau di leveling itu matematika dasar. SD lah. Oh gitu. Iya, sangat seleksinya. Iya, sangat gampang. Untuk apa? Untuk mengetahui kemampuan berhitung secara dasar. Oke. Sistem gugur ya. Habis tes matematik yang lulus itu ikut tes Samapta. Kaitan pemeriksaan Samapta tadi diperiksa dari ujung rambut sampai ujung kaki. Yang tadi saya sebut nggak ada bekas tato atau tindik. Kaki tidak letter O, letter X, kemudian tidak ada tanda lahir yang mengganggu estetika di tubuh, karena waktu pemeriksaan Samapta hanya pakai celana dalam saja gitu. Jadi benar-benar diperiksa tidak ada penyakit kulit yang mengganggu estetika. Kemudian setelah lulus Samapta, ikut tes fisik. Fisik itu lari 3 kilo, waktunya 15 menit, kemudian push up 35 kali dan sit up 25 kali. Dan setelah lulus fisik baru wawancara. Lulus wawancara itu medical check up. Setelah dinyatakan fit melalui medical check up itu ada tes bahasa. Memang prosesnya panjang. Panjang banget. Terus bang, habis tes bahasa? Panjang banget. Butuh waktu paling cepat itu 6 bulan sejak dari daftar seleksi. Proses seleksi awal matematik sampai berangkat tuh paling tidak 6 bulan. Karena medical check up diumumkan, siap-siap untuk tes bahasa. Kita kasih waktu 2 bulan untuk belajar bahasa. Kenapa 2 bulan? Karena materi tesnya itu cukup dipelajari kurun waktu 2 bulan. Jadi tingkat kelulusannya dengan waktu 2 bulan itu relatif tinggi. Karena sudah diukur lah, cukup untuk persiapan tes bahasa 2 bulan. Setelah lulus bahasa, ada pelatihan tahap 1 di daerah. Pelatihan di daerah lagi? Di daerah di mana rekrut itu diselenggarakan. Instruktur kami kirim. Modul pembelajaran kami kirim. Tinggal tim daerah menyiapkan fasilitas kelas. Kalau misalnya ada boarding, mereka siapkan boarding penginapannya. Kalau mau sistem pulang pergi juga bisa, tergantung daerahnya. Itu 2 bulan 10 hari. Di situ tahap gugur juga ada evaluasi 1, evaluasi 2 dan 3. Berarti tadi di tahap matematika segala macam, Samapta, kemudian fisik sampai bahasa, itu sistem gugur bang? Sistem gugur. Nah masuk tahap pelatihan tahap 2 di pusat, itu sudah ditanggung oleh pusat biayanya. Mereka hanya transport menuju dari daerah masing-masing menuju pusat. Itu hampir 99,9% terbang, berangkat magang ke Jepang. Yang bisa menggagalkan biasanya indisipliner. Contoh kalau Jepang itu saklek dengan masalah sikap, attitude, tidak berbohong, kemudian tidak patuh aturan, indisipliner, lebih sifatnya seperti itu. Jadi kecil sekali pelanggaran-pelanggaran itu dilakukan oleh calon peserta. Bang, seleksi kan tadi panjang banget bang. Emang setelah magang ke Jepang nih bang, dapatnya apa aja bang? Kalau dapatnya banyak. Apa tuh? Ada sertifikat magang. Sertifikat magang, Kemudian ini belum bicara kompensasi finansial ya.
Ya nanti aja Ini sertifikat dari perusahaan, Oke. dari IM, Oke. kemudian ada ini tunjangan usaha mandiri. Oke. Ini udah kompensasi finansial. Hmm. Jadi durasi 3 tahun berbeda dengan durasi 5 tahun untuk tunjangan usaha mandirinya. Oke. Tunjangan usaha mandirinya untuk 3 tahun 500.000 yen. Itu dari siapa? Dari perusahaan di Jepang. Oh, perusahaan di Jepang, Ya. 500.000 yen, Ya. 3 tahun. Belum per bulan ya kan? Beda lagi. Beda lagi. Beda lagi. Bulanannya sesuai mereka jam magangnya di perusahaan itu. Karena di Jepang membolehkan lembur, Oke. jadi bisa mendapat lebih dari lembur. Minimalnya berapa bang? Kalau nih rekan Naker mau magang ke Jepang nih bang nih, saya per bulannya dapat berapa minimal? Bisa? Kalau kotor itu 15 sampai 20. 15 sampai 20 juta lah ya. Kotor. Oke. Kemudian itu yang biasanya ada perusahaan yang baik gitu memberikan kompensasi lebih. Oke. Jadi kalau hitung-hitungannya rata-rata di 15 sampai 20 kotor. Kotor 15 sampai 20 juta Ya. di rata-rata lah ya, Ya. untuk ini ya. Belum lagi ditambah tadi sebenarnya durasi magang itu berapa lama sih bang di Jepang itu? Selama ini ada memang program magang 1 tahun. Oke. Kalau yang ke program Kemnaker 3 tahun. Program Kemnaker 3 tahun. Ya, tapi kalau SO ada yang 1 tahun Oke. minimal. Bisa diperpanjang sampai 4-5 tahun. Diperpanjang karena apa bang? Karena Perusahaannya butuh, oke. pesertanya setuju. Jadi saling menyepakati, kesepakatan bersama. Oke. Misalnya perusahaan Anda layak untuk diperpanjang, kemudian pesertanya berminat, lanjut. Tapi kalau perusahaannya nggak mau, ya udah nggak lanjut. Pulang berarti dia. Oke. Berarti dari Kemnaker sendiri durasi pemagangan luar negeri khususnya ke Jepang, memang hanya ke Jepang ya. Itu minimal 3 tahun. 3 tahun. Oke. Oke bang. Terus kemudian gimana caranya sih? Ini kan ketika sudah tiba nih bang, sudah tiba di sana. Terus kemudian ada pelatihan-pelatihan lagi nggak sih di sana? Ada. Jadi transit di training center 1 bulan sebelum mereka ke perusahaan. Oke. Di situ pemantapan bahasa dan budaya. Ya. Di training center, di asrama, mereka merasakan dulu atmosfer Jepang. Iya. Udaranya, komunikasinya, semua mereka transit di training center 1 bulan. Dan setelah selesai di training center 1 bulan, baru ke perusahaan-perusahaan. Nah, mereka kan perlu ini bang, perlu perlindungan bang. Ya. Ya kan? Gimana caranya Kemnaker di negara orang lain di Jepang gitu memastikan perlindungan hak-hak mereka bang? Mengenai perlindungan, kita nggak usah ragu lah dengan Jepang. Untuk memastikan bahwa bagi peserta magang itu dilindungi oleh program asuransi, itu sudah tertuang di kontrak pemagangan. Jadi kontrak pemagangan di Jepang sana sudah memastikan ada, selalu pasti ada bang? Selalu pasti ada. Karena sebelum dia terbang, dia akan menandatangani kontrak pemagangan. Oke. Yang di dalamnya itu diatur asuransi yang mereka akan terima, perlindungan sosial yang akan mereka terima. Oh, tapi nggak pernah ada yang berangkat dari Kemnaker ya? Tidak pernah ada yang tanpa asuransi? Tidak ada, dan itu tidak mungkin. Oke. Karena secara hubungan ketika mereka magang membantu industri di sana, kan ada sama-sama memperoleh benefit. Oke. Baik dari sisi peserta maupun perusahaan. Hubungannya tetap seperti halnya hubungan antara pekerja dan pemberi kerja saja. Jadi kalau udah apalagi luar negeri dengan Jepang, mereka sangat patuh dengan perlindungan sosial itu. Oke. Bang, tapi gini bang, mungkin rekan Naker di rumah juga mikir juga nih, kalau saya ikut program pemagangan luar negeri, dapat benefit yang tadi, tapi kan harus ada biaya-biaya yang saya tanggung nih bang nih. Kan nggak mungkin saya ke tempat
tadi tempat seleksi, ke tempat mungkin ada biaya lagi yang harus dikeluarkan oleh rekan-naker untuk magang ke Jepang, Bang. Kira-kira apa aja, Bang, biayanya, Bang? Bicara biaya, ini yang rekan-naker kadang kena jebakan para oknum dengan berbagai modus. Oke. Maka yang program Kemnaker itu beda dengan yang SO dari sisi biaya. Oke. Yang program Kemnaker IM itu relatif rendah. Sebenarnya ketika bicara biaya, bahasanya kan kalau yang program Kemnaker IM itu gratis. Iya. Betul gratis. Maksudnya apa? Tidak ada pembayaran yang diberikan ke penyelenggara, dalam hal ini Kemnaker, ke IM, ke dinas, itu nggak ada. Tapi pembiayaan itu dibutuhkan untuk kebutuhan mereka. Contoh, bikin paspor, medical check up, kemudian visa, kemudian transportasi mereka mengikuti seleksi, kemudian pelatihan tahap 1 di daerah, makannya, kalau boarding tempat disediakan oleh panitia daerah, tapi konsumsi ada juga yang mengcover, tergantung mungkin pemerintah daerahnya. Ketika mereka punya APBD memberikan bantuan program bagi peserta magang Jepang itu ada, tapi tidak semua. Dan mungkin hanya itu yang diperlukan pembiayaan bagi peserta untuk program Kemnaker IM. Nah, lain halnya dengan SO. Nah, kalau ini, Bang, maksudnya, Bang, kalau dari Kemnaker sendiri tiket pesawat ditanggung perusahaan Jepang, pulang pergi ditanggung Jepang. Kalau program Kemnaker, kalau yang SO, kadang tergantung SO ber-MOU dengan AO-nya. Kadang ada yang bisa mungkin negosiasi bahwa tiket pulang pergi ditanggung. Ada juga yang hanya perginya saja atau pulangnya saja. Oh, Bang, ini kan programnya nanya kerjaan, Bang, ya kan? Nah, biasanya ada pertanyaan dari rekan-naker, Bang, di media sosial, terus kita ambil, Bang. Bang, katanya nih ada @HMDA bintang, Bang. Apa katanya, Min, emang benar pemagangan ke Jepang dihapus? Nah, gimana nih, Bang? Benar nggak sih untuk tahun ini pemagangan Jepang dihapus, Bang? Jadi, mengenai isu pemagangan Jepang dihapus, saat ini belum bisa kita pastikan. Kenapa? Karena regulasi yang sedang disusun belum disahkan. Jadi kita masih menunggu untuk keberlanjutan program magang ini dari sisi pengaturan di Jepang. Regulasi di Jepang? Masih menunggu regulasi yang di Jepang? Betul. Tetapi bisa dipastikan bahwa pemagangan luar negeri untuk tahun ini masih berlangsung. Masih. Jadi rekan-naker kalau nggak usah khawatir. Kalau mau daftar tadi yang Kemnaker atau melalui SO yang terdaftar di Kemnaker, silakan ya, Bang. Bang, tapi ini, Bang, biasanya apa tantangan utama setelah di sana, Bang? Kalau kan di sana yang pasti beda budaya, beda bahasa. Tantangan utama gimana, Bang? Makanya prosesnya panjang, ada pemantapan, pelatihan, persiapan baik bahasa maupun keterampilan teknisnya untuk bisa magang di perusahaan. Tantangan utama bagi peserta itu awal-awal adaptasi. Dari sekian banyak peserta magang yang Kemnaker itu, persentase yang gagal adaptasi kecil. Dia tuh adaptasi untuk biasanya homesick ya. Dengan jauh letaknya, kemudian beda budayanya, makanannya, dan itu secara pengalaman persentasenya kecil. Rata-rata mereka berhasil melewati masa adaptasi dengan baik. Jadi kalau program 3 tahun tuh, tahun pertama keinginan untuk pulang, untuk meninggalkan program itu tinggi sekali. Masuk tahun ada yang kabur nggak sih? Oh, kalau kabur tetap ada, tapi jumlahnya kecil. Sedikit. Karena kita pendampingan dengan IM di Jepang. Ketika ada masalah, itu dicarikan jalan keluarnya. Jadi untuk kabur itu sangat kecil. Nah,
tahun kedua ketika tahun pertama selesai nih, mereka sudah betah, sudah merasa di rumah sendiri. Iya. Dan tahun ketiga ketika harus pulang, malah mereka nggak mau pulang. Biasanya gitu. Biasanya itu yang terjadi. Oh. Nah, karena bisa diperpanjang 4 sampai 5 tahun dan bahkan bisa alih status ke SSW, mereka tidak perlu khawatir lagi. Berarti setelah tadi perpanjangan 4 sampai 5 tahun, berarti bisa atau bisa di 3 tahun tuh Bang, yang dia dari pemagang ke pekerja profesional. Betul. Alih status ke pekerja profesional itu bisa selesai program magangnya. 3 tahun bisa langsung ke SSW. Oh. Kalau mau lanjut 4-5 tahun dulu baru SSW bisa juga. Oke, SSW itu spesifik skill worker ya. Khusus di Jepang itu pekerja-pekerja untuk pekerja profesional ya Bang ya, dari pekerja asing ya. Bang, kan gini Bang, tadi pulang, kemudian ada nggak sih program di Kemnaker ketika mereka pulang itu kan pasti nggak ya untuk cari pekerjaan atau wirausaha. Ada nggak Bang program dari Kemnaker Bang? Untuk mereka Bang? Beberapa tahun belakangan kami buat kegiatan workshop alumni pemagangan. Oke. Jadi itu kami lakukan bagi alumni baik yang sudah pulang lama maupun yang masih baru. Oke. Tujuannya itu untuk memberi gambaran. Kami gandeng IKPEXI yang isinya adalah alumni yang sudah menjadi pengusaha. Penguasa mungkin ada juga sih. Oh, iya. Penguasa untuk anggota dewan, macam bupati, pimpinan daerah. Ya. Dan itu sudah teruji bagaimana mereka melakukan usahanya. Sehingga mentoring dari IKPEXI kepada mereka yang mau berwirausaha. Itu yang kami lakukan. Tapi ada nggak sih rekrutmen untuk perusahaan-perusahaan? Kan sudah bekerja di Jepang nih Bang nih. Ya kan mungkin punya kontak perusahaan Jepang yang ada di Indonesia nih. Ya kan? Mungkin nggak sih mereka juga masuk ke alumni pemagangan ini masuk ke perusahaan-perusahaan Jepang Bang? Sangat mungkin. Karena dulu sebelum pandemi, itu setiap pemulangan ada wawancara perusahaan. Perusahaan Jepang? Perusahaan Jepang yang ada di Indonesia. Oke. Jadi secara hubungan antara mereka perusahaan yang di Jepang dengan Indonesia sudah menyampaikan bahwa program ada pemulangan untuk program magang hari sekian, tanggal sekian diagendakan untuk wawancara perusahaan. Oke. Jadi sudah direferensikan. Alumni pemagangan itu direferensikan untuk ikut wawancara perusahaan. Tinggal bagaimana penilaian dari perusahaan Jepang yang ada di sini saja. Mereka butuhnya sesuaikah dengan kualifikasi yang sudah didapat oleh alumni? Karena kan berdasarkan demand supply juga, nggak mungkin semuanya bisa diterima. Jadi ada proses seleksi melalui wawancara perusahaan itu. Oke. Bang, ini kan ada lagi nih Bang. Itu kan tadi pemagangan Jepang Bang. Kemnaker membuka peluang untuk pemagangan di negara lain atau enggak Bang? Saat ini kita sudah MOU dengan Australia dan Austria. Tinggal bagaimana SO yang sudah punya izin ini mencari mitra di Australia atau di Austria. Persyaratannya sama sesuai dengan Permen 8 yang ketika mereka mau mengirim ke negara baru. Dari sisi G2G-nya sudah ada MOU itu. Bahwa belum ada SO yang ke negara selain Jepang, ada Taiwan juga. Itu masih dalam upaya untuk memperluas perluasan negara pengiriman. Tapi kemarin saya ada isu Bang, terus baca juga komentar di media sosial Bang. Magang ke itu Bang, Piala Dunia Bang. Ke Qatar tahun 2022 tuh Bang. Emang ada Bang? Jadi memang Qatar melalui Living Adventure membuat semacam lembaga ad hoc sifatnya sementara. Mereka butuh tenaga magang. Dan mereka MOU dengan kita, dengan Kemnaker melalui Binala Votas. Dari MOU itu mereka meminta kandidat. Sehingga prosesnya mulai dari seleksi dan berangkat
itu yang menentukan mereka langsung. Oke. Jadi kami menghubungi UPTP kami khusus hospitality karena mereka butuh banyak hotelan Bang ya? di bidang hospitality. Iya. Dengan persyaratan bahkan interviewnya langsung dengan perusahaan ya? Perusahaan. Oke. User langsung ke kandidat apakah sesuai dengan permintaan. Oke. Dinyatakan lulus proses dokumen pengiriman dan berangkat. Jadi magang Qatar itu sifatnya temporer, berarti sementara. Hanya mau untuk memenuhi event Piala Dunia saja. Tidak ada keberlanjutan. Oke. Karena pada saat event Piala Dunia itu butuh banyak tenaga kerja dan kebetulan melalui magang juga. Jadi bisa diakomodir untuk magang Qatar. Berarti memang sifatnya hanya untuk event Piala Dunia. Betul. Bukan terus-terusan magang di Qatar ya Bang ya. Bang, tapi nah, pertanyaan terakhir Bang. Ya. Ada pesan atau saran buat rekan-rekan nggak Bang? Ini mungkin yang setelah nonton podcast kita pengen banget magang ke luar negeri Bang. Ada saran nggak Bang? Bagi rekan-rekan yang mau ikut magang ke Jepang khususnya, itu siapkan mental, fisik, dan disiplin teman-teman, rekan-rekan, agar ketika seleksi bisa lulus. Yang kedua, untuk yang lewat SO, perlu dicermati betul bagaimana model pembiayaan. Karena bicara biaya tersebar luas, butuh dana relatif besar untuk ikut program magang ini. Padahal ketika pembiayaan itu kalau langsung ke SO-nya, itu kan ya kami membuat ambang batas yang maksimal di SO-nya sehingga tidak perlu biaya sampai 50-an juta. Karena kaitan biaya ini kenapa menjadi besar? Ada LPK yang namanya LPK penyangga. LPK yang mensuplai ke SO. Mereka tidak punya izin mengirim, tapi mereka melatih itu, mempersiapkan. Iya. Sehingga mereka akan suplai ke LPK yang sudah punya izin SO. Itulah kenapa pembiayaannya menjadi membengkak. Nah, kalau bicara persiapan dengan durasi 3 atau 6 bulan itu kan relatif kecil juga, tidak sampai puluhan. Sehingga rekan-rekan dalam hal pembiayaan perlu dicermati betul LPK-nya yang menjadi penyangga dari SO, atau misalnya langsung ke SO itu lebih baik karena SO sudah punya ambang batas atas untuk pembiayaan ya. Pembiayaan biar nggak ada oknum-oknum yang menjadi bengkak 3 kali lipat, 2 kali lipat gitu Bang ya. Betul. Oke Bang. Nah, obrolan kita udah panjang banget Bang. Semoga rekan-rekan di rumah bisa mengambil informasi yang kita berikan Bang dan langsung daftar Bang. Ya nggak ikut program magang nih ke luar negeri nih Bang ya. Karena kesempatannya besar banget Bang ya. Betul. Dari segi kompensasi tadi, ada uang yang diterima cukup besar ya Bang ya. Betul. Bang, terima kasih Bang Bucoy udah mampir ke studio Nanya Kerjaan Bang. Oke, siap. Nanti jangan kapok-kapok Bang kalau diundang kita nih, aman, ya kan? Aman ya. Kalau luar negeri ada lagi nih Australia, kita bahas Australia. Ya kan Bang? Siap. Demikian rekan-rekan obrolan kita terkait pemagangan luar negeri. Kalau kamu masih punya pertanyaan terkait informasi atau dunia, kayaknya ulang ya. Demikian rekan-rekan obrolan kita terkait pemagangan luar negeri. Tapi kalau kamu masih punya pertanyaan terkait pemagangan luar negeri, kamu bisa tanya di kolom komentar. Demikian saya Ferry Ferdiansyah dan Bukhari alias Bucoy undur diri. Sampai jumpa di episode Naker berikutnya. Makasih Bang. Sama-sama.